Halo semua, selamat datang di tutorial part 2. Di tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan PHP, basic PHP, karena kita perlu website kita agar terlihat lebih dynamic. Di tutorial kali ini kita akan belajar basic seperti loop, variable, string, array, numbers. Kalau kalian mau lengkapnya kan bisa ke sini. Nah, jika kalian kemarin tidak ikut atau tidak mengikuti seluruh tutorial, kalian bisa download di sini. github.com/erlanggalab/blog tutorial. Linknya saya taruh di deskripsi. Kalian bisa klik ini, kode, lalu download zip. Jika konten ini menarik untuk kalian dan kalian ingin membantu saya, kalian bisa klik like dan subscribe dan share, karena itu akan sangat membantu channel ini. Oke, kita kembali ke kode kita. Ini kalian start lagi Apache-nya. Kita kembali ke kode kita kemarin. Kode kita buka website kita terlebih dahulu. Blog. Oke, ini website kita yang kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar PHP. Gimana cara merubah HTML ini menjadi PHP? Jika kalian menggunakan XAMPP kan cukup mudah. Kalian bisa rename. Nah, sekarang website kalian sudah support PHP. Gimana cara ngetesnya? Jika kalian seperti ini, PHP ini kode untuk memulai PHP, kalian bisa menggunakan echo blog Erlangga. Oke, nanti saya jelasin ini, kita hapus lebih dahulu. Blog Erlangga. Nah, kita akan belajar basic-basicnya. Di sini ada echo, comment, variable, string, dan array. Nah, ini adalah sintaks PHP. Di sini adalah untuk memulai kode PHP-nya. Nah, di dalamnya kalian bisa isi apa aja yang kalian ingin lakukan. Lalu kalian tutup lagi untuk mengakhiri sintaks tersebut. Contoh ini artinya apa? Echo. Echo itu untuk output, biar menghasilkan output. String itu kurang lebih A, B, C, D, E, F, G, Z sampai Z, dan angka dan huruf-huruf seperti ini. Seperti ini huruf-huruf apa? Spesial karakter. Maka misalkan echo. Ini hanya berlaku untuk string. String itu ya tadi isinya huruf-huruf. Echo spasi tanda ini, tanda petik 2, lalu kalian bisa isi dengan isi konten yang kalian mau print. Kalian bisa isi Erlangga blog part 2. Maka ketika kalian di load Erlangga part 2, Erlangga blog part 2. Nah, kita akan belajar selanjutnya tentang variabel. Nah, gimana cara buat variabel? Variabel itu apa? Variabel itu fungsi kita bisa menyimpan data dengan isi tertentu. Kita bisa isi string. String itu ya tadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z sampai dan lain-lain seperti ini. Part 2. Kalian bisa isi integer, bisa isi 1, 2, 3, 4 huruf apa angka. Lalu kan bisa isi array, ini yang paling penting, array. Lalu yang terakhir boolean ini ya true atau false, dua pilihannya. Nah, cara penulisannya adalah dengan jika kalian menggunakan PHP, cara penulisannya adalah gini, tanda dolar, nama variabelnya sama dengan isi variabelnya. Jadi nama variabelnya ini, data, isi variabelnya ini. Nah, ini jika kalian ingin coba menampilkan variabel, kalian bisa seperti ini, echo data sesuai ini, data pakai dolar juga, maka harusnya tampil yang ini. Saya tes ya. Ini kita hapus, hanya dua seperti ini. Ini data dan di sini data. Jika kalian save, Ctrl S, nah, jika saya ubah ini, tes blog part 2, tes secara otomatis, dia akan ngambil data dari ini dan berisi ini. Basicnya kurang lebih seperti itu. Kalian bisa isi data, misalnya bisa isi variabel dengan apa aja, namanya juga bebas. Kalian bisa isi huruf atau nomor, unit, bisa isi bebas.
syaratnya ya huruf awalnya dengan huruf, kalian bisa kasih angka selanjutnya. Setahu saya kalau seperti ini nggak bisa, harus awal huruf lalu kalian bisa isi angka dan underscore. Kalian nggak bisa seperti ini, seperti ini bisa, seperti ini bisa. Kalian bisa isi seperti ini tapi tidak dengan angka di awalnya. Kalian bisa seperti ini, data sama dengan bisa. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang array. Karena kita di blog kita belum menggunakan integer, kita akan belajar tentang array. Array di sini. Array itu apa nih? Array kita bisa menyimpan banyak data hanya dalam satu variabel. Saya bisa menyimpan Erlangga blok 1 di sini, lalu Erlangga blok 2 di sini. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di sini? Kita buat variabel namanya data. Kita isi sebuah array. Array-nya berisi ini, dua string. Ada string pertama Erlangga 1, string kedua Erlangga 2. Nah, gimana cara kita aksesnya? Kita bisa melakukan seperti ini, 0 atau 1. Ini yang 0. Kalau di bahasa pemrograman kita hitungnya seperti 0 biasanya. Array 0. Contoh saya itu ya 0. Itu tadi kan buat menampilkan datanya. Kita itu 0, maka tampilkan 1. Jika kita itu 1, maka tampil 2. Karena kita ambil yang ini. Jika kita itu 2, maka akan error karena kita nggak punya karakter ketiga. Error. Lalu jika saya tambah ini, maka akan jalan. Jadi kita bisa nyimpan banyak data, bisa nyimpan banyak data di sini, bisa nyimpan string, integer, atau kalian bisa nyimpan array lagi dalam sini. Kalian bisa buat array lagi. Jadi array di dalam array itu namanya multidimensi array. Kalian bisa nyimpan lagi seperti ini. Erlangga lagi 1. Lalu kalian bisa seperti ini Erlangga 2. Lalu kalian di sini lagi Erlangga 3. Erlangga 4. Gimana cara kita aksesnya kalau begini? Kalau seperti biasa kita mulai dari 0. Yang 0-nya kali ini gini. 0-nya itu ini. Nah, gimana kita cara ngakses ini? Jadi kita 0 di sini, 0. Karena ini isinya array. 0 ini kan array nih. Bentuknya gini kan ya. Array lagi, kalian bisa gini, bisa 0 lagi. Makanya nampil lagi nih. Gitu. Kalau kalian isi 1, makanya nampil yang ini. Kalau kalian isi 1 yang ini, maka kalian nampil yang ini. Kalau ini 0, maka kalian nampil yang ini. Contoh save. Sorry not. Erlangga 3. Yang ini nampil 1. Erlangga 4. Nah, ini bisa diulang-ulang berkali-kali kan, bisa. Seperti ini. Saya contoh lagi. Seperti ini. Si koma ya, wajib setiap ini. Bisa 3 kali, 4 kali, 10 kali bebas karena ini array. Array itu yang paling sangat-sangat berguna untuk menyimpan data di PHP. Nah, sekarang kita udah belajar tentang array. Kita bisa fungsi array tadi untuk menyimpan data kita. Nah, tujuan kita belajar array adalah ini saya balikin lagi, Ctrl Z lagi. Saya balikin lagi seperti awal. Oke. Ini adalah website kita awal-awalnya, ini kita hapus. Saya ingin belajar tentang gimana cara kita membuat ini post ini, fitur post ini menjadi sebuah array menggunakan PHP. Kalau ini kita menggunakan HTML saja. Nah, gimana cara kita membuat dengan PHP? Kita pertama-tama kita sudah belajar tadi ya tentang array. Sekarang kita buat data terlebih dahulu. Kita isi data konten kita. Pertama-tama kita punya foto, title, konten. Apa bodinya? Yes. Nanti kita arraynya lagi dong. Kalau kalian isi di sini title sama dengan ini, seperti ini, maka ini hanya satu dimensi arraynya. Tidak, kalian nggak bisa looping. Saya belum jelasin tadi ya. Gimana cara kalian bisa membuat key dalam array? Saya belum jelasin tadi, maaf.
Nah, bisa melakukan seperti ini, titel sama dengan contoh Erlangga pos 1 seperti ini. Saya tutup lagi, echo data. Oke, ini maaf saya lupa ajarin. Ini adalah kalau tadi kita akses dengan 0, kali kita akses dengan namanya titel. Oke, saya reload titel. Kalian ubah ini jadi konten, dan ubah ini di konten. Maka post. Kalau kalian ubah yang lain yang nggak ada, karena di sini nggak ada datanya. Nah, ada datanya. Nah, sekarang kita akan buat pertama-tama ini akan saya backup terlebih dahulu HTML-nya. Ini saya backup terlebih dahulu. Saya backup file, saya taruh di sini. Sekarang kita belajar PHP-nya terlebih dahulu. Ini kita udah tahu nih, ini satu dimensi array. Kita udah bisa buat array yang berisi tentang konten kita. Kontennya ini kita foto pohon contohnya, foto pohon pertama, foto pohon 1 berisi foto pohon 1. Lalu kita image-nya kita ini bisa copy. Sekarang kita bisa akses nih data-data kita dengan cara tadi echo data ini, title atau konten atau image. Echo semuanya, echo lagi konten, echo lagi image. Oke, nah kita punya ini. Biar lebih rapi, saya kasih BR biar ke bawah. Nah, dari bawah kita punya ini titel kita, konten kita, foto kita, titel, konten, foto, titel, konten, foto, array. Nah, sekarang gimana cara kita menyimpan data ini jadi lebih banyak? Karena kita bisa punya banyak post. Jika seperti ini kita nyampein satu post. Nah, tadi kita udah belajar di dalam array kita bisa nambah array lagi seperti ini. Nah, kalau kayak gini gimana cara aksesnya? Gimana kita cara akses titel? Dengan cara seperti ini, 0. Ini saya kasih koma. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk cara akses seperti data, ini 0 itu yang ini isinya. Nah, di dalam 0 ini kita bisa ambil titel, konten, image. Saya kasih 0 lagi di sini dan di sini save, sama aja. Jika saya nggak kasih 0, maka akan error. Nah, error karena dia nggak dapet. Jadi dihitung dari awal ini 0 itu segini, ya kan ya. Kalau kalian menggunakan array lagi, maka 0 itu segini. Dalam 0 itu kan bisa akses ini baruan. Kita udah belajar nih. Kita tahu cara buat array. Ini array. Ini juga array, tapi dalam array bisa tambah array lagi, bisa nambah array selama-lamanya, sebanyak-banyak ya. Nah, sekarang gimana cara kita menampilkan data kita ini menjadi sebuah post di halaman utama kita? Halaman utama kita. Nah, ini dia. Copy lagi. Lalu ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, gimana cara kita menampilkan post-post kita di sini? Nah, sekarang kalian akan belajar loop dan cara menghitung array. Oke, kita hapus terlebih lagi. Tujuannya saya ingin menampilkan post kita di sini menggunakan array PHP. Jadi akan dynamic jika kita ubah di sini, maka otomatis akan berubah di HTML gitu. Nah, kita hapus lagi nih, kita lagi biar rapi. Nah, gimana caranya belajar tentang loop dan count? Nah, fungsi yang kalian pelajari adalah count. Fungsi untuk menghitung berapa jumlah isi array. Echo nih ya, count data. Kalau ini function. Jika kalian tidak tahu apa function, kalian bisa pelajari di sini. Function itu basically kayak gini. Function ini sintaksnya. Lalu kita bisa isi nama function. Contoh nama functionnya nama. Lalu di sini kalian bisa isi parameter. Ini
Contoh saya buat migrate hello name share tuh itu aja deh. Terus kita akan belajar function juga deh di sini. Ini saya biarin, ini saya ganti jadi hello Erlangga. Ini enggak mau saya coba Erlangga. Apa terjadi di dalam function ini? Kalian bisa isi sebuah kode yang banyak gitu ya. Jika kalian punya kode banyak tapi sering dipakai berkali-kali, contoh kalian pengen punya kode untuk menghitung transaksi. Nah, kalian menggunakan itu menghitung transaksi di mana-mana, tapi nah kita bisa menggunakan function. Nah, sama seperti count tadi. Count itu berisi sebuah kode-kode bawaan dari PHP. Cuman fungsinya untuk menghitung data array. Kalian bisa menggunakan apa aja. Kalian bisa di dalam function ini kalian bisa isi apa aja, bisa buat variabel lagi dalam function, bisa lakukan apa, sama seperti kalian seperti ini saja. Cuman kalian bisa memanggil ulang tanpa perlu mengcopy seluruh kode, hanya dengan memanggil nama function. Gitu. Ini contoh, ini function hello mengambil parameter name, dan lalu kita isi lagi name nya. Jadi kode ini sama dengan kurang lebih seperti ini. So, name kurang lebih kode di sini kurang lebih sama seperti ini. Ini saya hapus, kurang lebih sama seperti ini. Ini sama ini sama. Tapi kenapa ini kelihatan lebih banyak ya? Karena hanya ada satu kode di sini, echo name. Tapi jika kalian punya banyak kode, jika kalian proses banyak data di sini, kalian bisa nulis banyak tanpa perlu copy seluruh kode ini. Kalian hanya berpanggil nama function-nya. Nah, function ya fungsi dalam bahasa Indonesia. Nah, kurang lebih ini sama seperti ini. Kalau kalian nggak pakai function, kalian punya kode banyak ya, segini banyak lah buat kodenya. Kalian harus copy nih semuanya gini, copy lagi, paste lagi gitu. Panjang ininya. Kalau kalian punya function, kalian tulis satu kali function, kalian bisa panggil berkali-kali dengan cara seperti ini. Lagi panggil lagi, tutup lagi, panggil lagi. Contoh ya, ini yang tadi kita balikin lagi. Kita balikin. Contoh ini saya mau manggil nama banyak orang, Erlangga, Fauzan, sama Reza. Nah, kalau pakai ini kan bisa bikin begini kan, name, Reza. Karena kita butuh variabel name. Oke, kita akan buktikan bisa juga seperti ini sih sebenarnya. Bisa kan juga bisa seperti langsung, cuman biar mirip aja sih. Nah, ini kurang lebih gini. Kalian bisa manggil ini kasih segini, maka otomatis kalian akan buat variabel name dari sini. Ini jadi parameter, namanya parameter. Daripada kalian seperti ini. Nah, lebih sedikit buat sintaksnya. Itu function. Kalian bisa bagi lebih detail di sini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita pengen nampilin post kita menjadi diamond. Kita ubah di PHP, atau otomatis berubah di website kita. Nah, kita akan belajar count tadi. Lanjut count lagi, kita count data. Data ini nama variabelnya. Kalian bisa ubah nama variabel bebas ya. Post saya gini saya bisa diubah apa aja bebas. Saya akan stick sama data biar gampang. Oke, cukup. Ya, data 1. Nah, kita hanya punya data 1, ini dihitung 1. Tapi jika kalian seperti ini, kalian punya data 3. Gimana cara ngitungnya? Dia akan hitung yang ada di dalam kurung ini. Jika kamu bisa lihat ini nih, 1. Ini cuma ada 1 di sini, 1. Saya jelasin lagi biar lebih jelas. Jika begini, maka 2. Jika kalian seperti ini, ini data ini 2, karena dia akan menghitung yang ada di dalam kurung ini doang. Dia nggak ngitung di dalam kurung ini, dalam ini nggak dihitung. Jadi cuma 2. Karena menghitung di dalam kurung ini. Kalau ada kurung lagi, kalian harus menggunakan seperti ini, contoh 0,
Nah di sini kita akan dari sini kita ambil yang 0 yang ini. Nah di 0 ini kita punya data berapa? Kita punya 3, 1 2 3. Harusnya nambah 3. Nah ini dihitungnya per ini buka kurungnya. Ini per buka kurung, bukan per seluruhnya. Sekarang kita bisa count 2 pos. Jadi kita punya 2 pos di sini. Ini kita ubah pos 2 2 pos. Sekarang kita udah bisa count. Kita bisa count di sini ada 2 pos, Nah, gimana cara kita ngeloop nih? Saya pengen dapat data ini sama data ini tanpa perlu coding seperti ini. Tanpa perlu coding manual seperti ini. Kan bisa seperti ini manual ya kan ya. 0, kalian buat lagi kontennya, image-nya. Tapi itu akan sangat panjang codingnya. Gimana kalian punya 12 pos, 200 pos. Kalau copy lagi 1. Nah, panjang kan? Nah, untuk itu adanya loop. Loop ada ya untuk mengulang kode-kode yang bisa diulang. Fungsi loop itulah yang kita bisa mengulang sebuah kode dengan jumlah tertentu secara otomatis tanpa perlu menulis banyak kode. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kalian bisa belajar di sini loops. Ini loops. Oke, yang kalian bahasa Inggris ya. Bisa belajar di sini. Jadi saya akan pakai for i sama dengan 0 i count. Saya jelasin ini fungsinya apa. I plus plus. Apa yang terjadi di kode ini adalah echo. Kita punya variable i, nanti kita bisa echo dong variable i. Echo terjadi di sini 0 dan 1. Ini bukan 01 ya, ini 0 dan 1. Kita echo. Saya kasih itu biar kelihatan beda variabelnya. 0 dan 1. Kenapa masih 0 dan 1? Saya jelasin. Pertama kita punya ini i sama dengan 0. Kita set nih sebuah variabel bernama i isinya 0, ya kan? Nah, lalu kita ini, nah di sini nanti kita fungsi untuk men-set variabel. Di sini kita buat ngecek apakah i ini kan masih 0 sekarang contohnya. Sekarang kita i-nya 0 nih. Apakah i ini kurang dari count data? Apakah i 0 ini kurang dari count data? Count data kita berapa? 2, ya kan ya? Berarti jika iya, maka kode ini jalan. Oke, kita set variabel i 0, berarti i-nya sekarang 0. Lalu kita cek sini, apakah i kurang dari count data kita 2. Berarti jika iya, maka kode sini jalan. Oke, jika kode ini jalan, maka dia akan lanjut lagi ke sini. I plus plus. Kita menambah i kita 1 jumlahnya. Kita akan nambah 1. Contohnya saya punya variabel namanya jumlah. Saya kasih nama saya isi 0. Lalu saya kasih jumlah plus plus. Saya echo jumlah. Nah, jika kalian begini, maka jumlahnya akan 1. Fungsinya buat nambah 1. Oke, ini kita komen terlebih dahulu. Cara komennya kalian bisa klik ctrl sama slash. Nanti kan otomatis 1. Karena ini jumlah 0, kalau kita tambah-tambah. Nah, tambah-tambah ini fungsi buat tambah 1. Oke, saya copy lagi 2. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi i-nya adalah 0, kita set. Lalu kita cek nih, apakah i kurang dari count 2? Count data. Jawabannya enggak, karena i masih 0 dan datanya ada 2. Lalu kita tampilin, kita jalanin ini. Ini selesai jalan, maka kita jalankan ini. I-nya plus plus, kita tambah i-nya jadi 1. Ya kan? Terus kita cek lagi nih, apakah i kurang dari 2? Jawabannya iya. Bahkan ini jalan lagi. Maka itu ini nampil 0. Saya lihat lagi. Save dulu, reload. Ini 0, pertama 0. I-nya masih 0, ya kan ya? Terus kita cek ini apakah i-nya masih 0. I-nya kurang dari data ini, count-nya. Ini 2. Jika iya, tampilkan i-nya. Nah, jika ini udah jalan, maka baru dia nambah i-nya nih, plus plus.
gitu. Lalu satu sama, jadi udah nambah satu ya kan. Lalu kita jalan lagi ke sini, nggak ke sini, ini buat awal aja. Terus ke sini lagi, kita cek lagi apakah i-nya kurang dari kurang dari count data kita 2. Jika iya maka jalan lagi. Ini jalan lagi maka nambah ke 1 karena sekarang i-nya udah 1. Jadi gara-gara di sini i-nya kita plus. Kita punya variabel i-nya udah plus nih, udah jadi 1 di sini. Gitu. Nah, maka ini jalan. Lalu kita cek lagi di sini. Apakah i-nya kurang dari 2? Enggak, karena ini 2 sekarang, dan ini kita ada i++ dan ini beda 2. Jawabannya enggak di sini, false. Oleh karena itu angka 2 di sini nggak nampil. Tapi jika kalian gunakan seperti ini, maka angka 2 akan nampil. Karena kalau ini, jika i-nya kurang dari atau sama dengan count datanya 2, maka 2-nya nampil. Ini karena kita bagi kurang dari. Sekarang kita udah belajar untuk ini ya. Log4 ini ya, ini bawaan, bracket ini bawaan juga dari PHP-nya. Kalian buka kurung, harusnya kalian lihat titik koma. Nah, di sini kalian bisa isi kode yang pengen loop. Nah, sekarang kita pengen dapetin titelnya. Kita tahu ini isinya 0. Dan kita tahu juga cara buat ngambil titel ini dengan cara seperti ini. Berarti kita bisa dong ngambil data 0 ini dengan cara menggunakan i. Karena sama-sama 0 isinya. Benar bukan? 0 i titel. Nah, ini bisa secara otomatis dia akan mengisi ini dengan 0 dan 1 sesuai loopnya. Yang kalau ini kita buat manual, kalau ini enggak, kita sesuai i-nya. Nah, ini kelebihannya. Kan bisa itu ya. Itu data i, kita pakai variabel i ya. Titel. Saya itu br ini biar kelihatan rapi. Oke, foto pohon 1, foto pohon 2. Apa yang terjadi di sini? Nah, di sini kita buat variabelnya, ya kan ya. Sudah belajar kita. Lalu di sini apa yang terjadi? Di sini kita buat variabel i sama dengan 0. Kita cek apakah i kurang dari count data ini yang hasilnya 2. Jawabannya enggak. Maka ini jalan. Data, kita data ini sesuai nama ininya i. Ini sekarang isinya 0 kan? Karena masih 0. Saya itu contoh. Coba lagi. I BR. Oke. Nah, udah. I-nya sekarang 0, kita buat foto pohon pertama karena cara mengaksesnya kita tahu ketika data 0, ya kan? Sama juga data dan ini 0, i-nya 0. Ini kurang lebih sama seperti ini. Satu nih. Kalau i-nya 1 maka sekarang 1 gitu. Secara otomatis. Lalu kita ambil titelnya. Nah, titelnya ini. Nah, begitu kan. Bisa langsung seperti ini. Oke, kita save. Nah, sekarang gimana cara kita mengambilkan ini di HTML? Nah, kita balikin lagi kode kita tadi ya, kode post kita. Kita seperti ini. Lalu kita hapus aja ini kode-kodenya. Kita hapus. Kita bisa seperti ini. Div class call md-nya dihapus per satu-satu jadi gampang. Takutnya HTML kalian rusak. Ini kita hapus lagi. Sama ini kita hapus juga. Ini ya pasangan ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, kita hanya butuh 1. Gimana cara kita menampilkan dari sini jadi ke sini? Kita bisa copy ini. Copy Ctrl X atau copy bebas, saya Ctrl X aja. Kita bisa ke sini. Di sini ya, Ctrl MD4. Bisa buka kode PHP itu di mana aja, buka di tengah-tengah, mau di akhir, bebas. Nah, kalau kayak gini, kita save, maka tampilan masih kayak gini, nggak sesuai sama tampilan kita. Kita mau bisa assign ke ini src, ke image kita, ke paragraf kita, dan ke titel kita. Gimana caranya? Kalian bisa copy ini kode.
Ini div kalau MD nya kalian copy. Kalau kalian bingung copy kemana, kalian bisa gini nih, tuh yang kasih tahu mana aja harus copy. Nah gini kalian paste ke sini. Nah tapi kalau ini isi HTML maka akan error karena bukan PHP. Gimana caranya untuk biar error? Kalian bisa tambah ini, salah, ini begini, ini begini. Nah, kan bisa isi HTML di sini. Dan untuk menampilkan datanya kalian bisa seperti ini. Contoh title aja kita tampilkan terlebih dahulu title. Kalian bisa seperti ini, echo seperti ini, data i lagi ya kan, terus title. Ya kalian bisa lakukan seperti ini. Echo, nah tuh udah ada foto font 1, foto font 2 otomatis. Ya kan? Saya tambah di sini 1 lagi. Foto font 3. Otomatis bertambah. Boom. Nah, otomatis kita ubah di sini tapi nambah ke sini. Kita tadi udah belajar ya kan cara kerjanya gimana ini. Kita count ini jumlahnya 3, lalu kita loop banyak 3 kali, lalu kita tampilkan ini. Jika kalian kontrol U di sini, maka akan 3 HTML di sini. Ada div kalau MD lagi 3 kali, gitu secara otomatis. Oh iya, ini kode PHP ini nggak bakal terlihat di kontrol U karena beda. Dia diprosesnya di server. Nah kalau HTML diprosesnya di browser. Jadi kalian nggak bakal kelihatan kode kalian di browser. Ini pengguna kalian. Kecuali kalian ubah namanya jadi HTML. Kalau jadi HTML maka kelihatan seharusnya sih. Terus saya lihat. Nah tuh ada tuh kodenya tuh. Kalau kalian menjadi HTML maka kelihatan nih. Kalau nggak kalian ubah jadi HTML maka otomatis ke hide gitu. Sekarang kita udah bisa nih 3 otomatis kita ubah di sini. Lalu kita buat ini 3 secara otomatis. Sekarang kita, nah ini kode ini bisa dipendekin tapi echo ini bisa dipendekin. Bisa lakukan hal seperti ini juga. Hasilnya sama, biar lebih pendek sintaksnya. Hasilnya sama aja, nggak ada yang berubah. Nah, kita copy ini kita ke ini. Konten, kita butuh konten ya kan. Kita ambil dari sini kan konten. Oh ini ada yang kurang. Kodenya gini. Wajib ya buka kurung, tutup kurungnya wajib benar. Kalau enggak ya bakal error. Nah, kita 1 otomatis. Sekarang gambar ya, karena kita gambar sama semua harusnya nggak terlalu berubah. Contoh tadi apa namanya image ya, image kita copy image. Nah, jika saya errorin satunya ya, ini saya buat image yang nggak ada contohnya. Maka harus error, nah ini sendiri yang error ini enggak. Nah, kita ini ada datanya, tapi dia nggak ada. Kita udah belajar nih sekarang gimana cara nge-loop, gimana cara menghitung array, gimana cara buat variabel, gimana cara melakukan loop di HTML dan PHP. Jadi digabung seperti ini tuh. Ini kalau begini kodenya biar cantik. Saya cantikin kodenya. Maka kalau lebih seperti ini. Ini for, maka otomatis ketutup di sini. Kalau nggak kalian tutup, error. Itu wajib ditutup ya. Sini tutup. Nah kalau otomatis ada ini efeknya dari Visual Studio Code. Saya hapus lagi. Nah, udah belajar nih cara buat array seperti ini ya kan ya. Ini ada array pertama. Ini ada multi-dimension array, ada 1 dimension array. Kalian udah belajar apa itu string ya, bisa kalian bisa isi apa aja. Ini string. Kategorinya ini string. Nah, ada integer juga. Nah, kalau integer ini biasanya angka. Nah, misalnya tambahan perkalian di sini seperti ini. Contoh aja nih. Ini command exit tuh biar kode di bawah sini nggak ada yang jalan. Nah 110 kali 10 tambah 10. Kita bisa lakukan per kali kalkulator di sini. Formatnya seperti ini, tapi kalian nggak bisa seperti ini. Nggak bisa, jangan. Ini setahu saya mungkin jalan, tapi agak berbahaya karena format ini string dan format ini integer. Jika kalian punya string, kalian bisa ya cast terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Kalian berubah jadi int. Sama aja sih lah. Contoh nih A.
20. Cuma nggak ada ini. Oh, masih jalan tak? Oh, udah nggak. Tuh, ada error. Tapi hasil tetap 20. Soalnya sama PHP di otomatis diubah ke integer karena ini pertambahan perkalian pengurangan pembagian hanya bisa menggunakan integer. 10 tambah 10 kali 10 bagi 3 tambah 4 kurang 10 gitu. Ya, fungsi integer ini untuk pertambahan perkalian, untuk kalkulasi. Untuk array kita fungsinya adalah untuk menyimpan banyak data biar bisa kita loop atau biar bisa kita nggak perlu buat variabel banyak. Nah, untuk string biar kita bisa nyimpan teks. Mau kalian simpan apa aja di sini bebas. Kalian udah belajar banyak di tutorial ini. Jika kalian tertarik dengan tutorial kalian bisa bantu saya dengan cara klik like dan subscribe biar saya semangat membuat konten-konten seperti ini. Nah, di video selanjutnya kita mungkin akan membahas cara menghubungkan aplikasi kita ini ke database. Kita akan belajar apa itu database, apa itu MySQL. Mungkin kita akan nambah-nambah fitur sesuai kebutuhan blog kita. Kita sekarang udah bisa buat blog kita lebih dynamic. Kita nggak perlu nambah HTML di sini, kita bisa nambah HTML, nambah di sini aja, lebih dikit sintaksnya. Nambah di sini foto format biar bisa ngeloop biar keren atau 4. Nah, kita akan nambah sesuai kebutuhan. Nanti kita mungkin akan nambah fitur search, kita akan menambah fitur about, fitur detail yang kita tambahkan, atau mungkin kita akan tambah komen. Kita akan menambahkan sesuai kebutuhan blog kita. Nah, di tutorial terakhir kita akan belajar cara mengupload atau membuat website kita menjadi online dengan offline hanya kita yang akses. Nah, di tutorial terakhir kita akan belajar cara membuat website kita menjadi online. Terima kasih udah menonton konten ini. Seperti biasa, klik like jika kalian merasa senang, dan di dislike dan klik subscribe dan share. Terima kasih.